Silakan direpos ya saya. Perang Baratayuda dimulai. Sumpah gregetan. Ini bukan punya si begini, ibu sudah lihat Jeffrey belum? Itu punya Graficia. Tonton sampai akhir. Oh iya, biar naik semua. Yakin malam ini mereka nggak bisa tidur. Bahwa istri permintaan terdakwa kita bisa melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Garis terpaksa memberikan uang dengan cara memasukkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening atas nama Budi Paramabisesa dengan cara menyajikan pesan berupa gambar yang berisi nomor rekening dalam percakapan WhatsApp. Agar mendapatkan uang dari saksi Reza Garis Pretinsari dengan mengancam apabila terdakwa Nikita Mirzani speak up di media sosialnya, hal itu akan mengakibatkan hancurnya kredibilitas saksi Reza Garis Pretinsari sebagai dokter kecantikan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar saksi Reza Garis Pretinsari merasa terancam dan mau menyerahkan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani menyebutkan tidak melakukan ancaman pencemaran berupa rahasia dengan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Graficia yang telah dikurangkan tanggalnya bukan sebagai alat pengancaman untuk saksi Reza Garis. Karena terdakwa Nikita Mirzani hanya merepost postingan saksi Samira yang telah mereview produk tersebut adalah suatu ungkapan fiksi terdakwa Nikita Mirzani. Namun demikian, penuntut umum perlu melakukan penegasan terkait fakta yang ditemukan dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, barang bukti digital nomor pemeriksaan 0024 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar MDF garis datar PMJ halaman 52 sampai 53 dalam percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Samira pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.21 WIB sampai pukul 14.15 WIB terlihat secara jelas bahwa terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Graficia yang telah diburamkan tanggalnya dengan tujuan agar saksi Samira menyerang saksi Reza Garis Pretinsari sebagaimana tangkapan layar dari percakapan di bawah ini dengan kata-kata ini punya Reza Garis, jelas jual salep DNA sama kayak Sumio plus ada jarum suntiknya yang nggak boleh diperjualbelikan bebas. Kemudian saksi Samira menjawab, kalau saya lebih suka ke produk yang lagi dia jual sekarang. Dapat disimpulkan bahwa saksi Samira belum pernah melakukan review terhadap glowing booster cell dari saksi Reza Garis Pretinsari, sehingga pembelaan yang terdakwa Nikita Mirzani tuangkan dalam nota pembelaan atau pledoi merupakan suatu pembelaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa fakta yang ditemukan dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 0024 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar MDF garis datar PMJ pada halaman 54 pada tanggal 19 November 2024 dalam percakapan terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Samira terlihat dengan jelas bahwa saksi Samira untuk pertama kalinya mereview glowing booster cell dari saksi Reza Garis Pretinsari dan saksi Samira mengirimkan link atau tautan postingan tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan repost terhadap postingan tersebut sebagaimana gambar di bawah ini. Mohon izin kami ulangi pada tanggal 19 Desember 2024. Silakan direpos ya saya. Perang Baratayuda dimulai. Sumpah gregetan. Ini bukan punya si begini, ibu sudah lihat Jeffrey belum? Itu punya Graficia. Tonton sampai akhir. Oh iya, biar naik semua. Yakin malam ini mereka nggak bisa tidur. Bahwa istri permintaan terdakwa kita bisa melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Garis terpaksa memberikan uang dengan cara memasukkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening atas nama Budi Paramabisesa dengan cara menyajikan pesan berupa gambar yang berisi nomor rekening dalam percakapan WhatsApp. Bahwa apabila dilihat dari kacamata pencucian uang, terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin harta kekayaan dan kejahatan itu mendekat kepada dirinya. Artinya dia menjawabkan transaksi yang dilakukan seandainya terdakwa Nikita Mirzani mempunyai rekening pribadi. Lazimnya tentu pembayaran uang dari saksi Reza Garis ditransfer ke rekening. Bahwa ada pun penyerahan uang secara tunai dari saksi Reza Garis yang secara tunai yang kemudian diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran pada tanggal 14 November sebesar 1.400.000.000 yang memiliki followers akun TikTok sebanyak
sebanyak 7,6 juta, melebihi followers akun TikTok milik saksi Reza Gladys yaitu sebanyak 6,9 juta, memanfaatkan hal tersebut dengan menjelek-jelekan produk dan pribadi dari saksi Reza Gladys. Bahwa dalam penelusuran yang dilakukan penuntut umum tentang latar belakang terdakwa Nikita Mirzani, ditemukanlah satu buah video wawancara eksklusif yang ditayangkan pada 11 Januari 2022 di akun YouTube Kick Andy Show dengan berjudul Kick Andy Double Check, Mengapa Boykot Nikita. Dalam pembicaraan tersebut terdapat pembicaraan sebagai berikut. Nikita, enggak, tapi kalau aku tuh tipikalnya kalau misalkan marah itu memang langsung mengungkapkan gitu, tapi besoknya tuh udah biasa aja. Terus menurut aku, sosial media itu kan sekarang jangkauannya tuh luas banget ya. Ketika kita bikin sesuatu, pasti akan viral. Nah, aku tuh dulu, kalau yang masalah ribut-ribut itu, mungkin 2020, 2021 gitu, memang aku create Andi. Oh, kemudian ini kita bisa kembali. Jadi by design, ribut-ribut ini, karena aku nggak bodoh gitu kan, Andi, apa konteksnya by design aku tidak bodoh itu apa? Kemudian dijawab oleh Nikita, karena kalau aku cuma ribut-ribut doang, tidak mendapatkan apapun, yang rugi itu aku doang. Aku udah capek, buang energi, ya kan? Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku gitu. Jadi aku punya manajemen, terus aku bilang gini, udah kita create aja deh dengan baik supaya menghasilkan cuan gitu. Kemudian jawab dengan Andi, mana dulu? Desain untuk ribut dulu atau setelah ribut kita cari apa yang bisa dimanfaatkan dari keributan ini? Mana yang lebih dulu? Kemudian dijawab oleh kita, ribut dulu, tahu dulu orangnya yang mana. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan suatu cuan buat aku, ya aku teruskan. Kemudian dijawab dengan Andi, menghasilkan sesuatu dari keributan itu apa yang dihasilkan? Kemudian dijawab oleh kita, jadi kalau kita ribut ya di sosial media itu Om, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Dulu sebelum pandemi endorse itu gila banget. Cuma menurun ketika pandemi itu hancur. Soalnya kan semua orang sekarang merasakan kerugian. Jadi susah untuk menjual barang. Jadi dulu aku belum pandemi penghasilan endorse aku setiap aku ribut itu lumayan. Kemudian dijawab oleh Andi, setiap ribut kata kita lumayan, penghasilannya meningkat. Kemudian kita mengatakan iya. Berdasarkan pembicaraan dalam cuplikan wawancara di atas, terlihat bahwa terdakwa Nikita Mirzani memang sejak tahun 2020 sudah sering melakukan keributan dan mencari pengumpulan di media sosial terhadap seseorang karena hal tersebut dapat menghasilkan uang terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Dan terdakwa Nikita Mirzani sendiri mengakui hal tersebut by design atau terencana dan tersusun, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dalam hal menjaga saksi Reza Gladys di media sosial memiliki tujuan finansial, sehingga terungkap fakta-fakta di persidangan tentang bagaimana cara terdakwa Nikita Mirzani mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys dengan terlebih dahulu menyerang pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk pembelaan atau pledoi terdakwa Nikita Mirzani pada halaman 10 yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang merupakan perbuatan baik tidak berdasar dan harus saling tolak. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, dari nota pembelaan untuk pledoi terdakwa Nikita Mirzani, penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah keliru dan salah dalam menggambarkan dan menilai perihal persoalan dalam perkara tindak pidana aku, dan tampak ada upaya untuk mengabulkan kebenaran dan fakta yang disajikan pada persidangan. Untuk itu, penuntut umum merasa perlu meluruskan analisa hukum yang dibuat oleh terdakwa Nikita Mirzani sehingga majelis hakim dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai perkara aku. Bahwa dalam proses penegakan hukum di persidangan ini semua berada pada posisi equal. Semua hak dan kesempatan tanpa aplikasi telah diberikan oleh otoritas pengadilan melalui majelis hakim yang mulia kepada semua pihak, tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada penasihat hukum maupun kepada terdakwa sendiri untuk membuktikan dan juga melakukan pembelaan dirinya. Bahwa tentunya semua hak dan kesempatan tanpa aplikasi yang diberikan oleh majelis hakim kepada semua pihak, termasuk kepada terdakwa Nikita Mirzani, tersebut tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Pemenuhan atas hak dan kesempatan yang setara tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan
hakim pada terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Bahkan dengan begitu bijaknya majelis hakim sering mentoleransi demi memberikan kesempatan bagi terdakwa